kita merdeka, tapi sebelumnya ada bendera. Bendera itu kita namakan Sangsaka Merah Putih. Yang menjahit Sangsaka Merah Putih itu adalah seorang ibu wanita, Ibu Fatmawati Soekarno. Beliau kelahiran di daerah Bengkulu dan menjahit Sangsaka itu pertama kali beliau dikasih kain putihnya dulu oleh perwira Jepang. Ya, seterusnya dia tambahkan merahnya jadi merah putih. Beliaulah yang menjahit Sangsaka Merah Putih. Sampai saat ini bendera itu dikeramatkan agar tidak dirusak. Artinya setiap tanggal 17 Sangsaka itu dibawa ke Istana Merdeka untuk sebagai duplikat pengibaran Sangsaka Merah Putih sebagai hari kemerdekaan kita. Dan itu setiap tahun berjalan terus dan tidak dilupakan. Sangsaka Merah Putih ini ditampilkan dan ada penggantinya. Setelah itu dikibarkan dan dikembalikan lagi Sangsaka Merah Putih ini dikembalikan ke Monumen Nasional tempat penyimpanan Sangsaka Merah Putih agar tetap utuh sampai akhir zaman kita, zaman Republik Indonesia Merdeka ini. Perlu kita lestarikan sesuai dengan perintah yang Bung Karno. Sejarah yang kita lupakan. Sejarah itu memang harus merupakan suatu perjuangan bangsa Indonesia, dan moto dari Sangsaka Merah Putih, jangan dilupakan jas merah, sesuai Bung Karno memerintahkan kepada rakyat Indonesia, dan siap setiap tahun dikibarkan sebagai duplikat di Istana Merdeka. Dan ini pun dipatuhi seluruh bangsa Indonesia dan menyaksikan bahwa bendera itu masih ada dan terawat oleh bangsa Indonesia agar kita teringat merdeka itu bukan hanya sekedar merdeka saja. Merdeka itu adalah membebaskan bangsa Indonesia dari penjajahan yang sekian lama diderita oleh bangsa Indonesia atau berabad-abad, dan itulah bendera kita. Dan sekalipun kita jangan melupakan itu, tetap itulah bendera. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidakkan hilang dari kalbu. Hidup dengan Sangsaka Merah Putih merupakan suatu bangsa yang besar, dan mutunya bangsa yang besar itu bangsa yang menghargai jasa pahlawan. Pahlawan itu bukan hanya berjuang, tetapi menjahit Sangsaka ini termasuk pahlawan, dan beliau pun diberi gelar pahlawan nasional. Dan sampai sekarang kini kita peringatkan setiap tanggal 10 November hari sejarah pahlawan. Sementara itu yang bagi bangsa kita harus kita hargai ya, ibu-ibu ini, termasuk yang lain yang belum kita sempat kunjungi, masalah pejuang nasional yang dilakukan oleh para ibu-ibu. Dan sampai saat ini kami lagi berjuang untuk mencari siapa yang ibu-ibu yang masih punya sejarah bangsa Indonesia. Artinya sejarah yang perlu kita lestarikan sampai Indonesia ini bukan harga mati saja, tetapi Indonesia Untuk apa Indonesia merdeka?
rakyat Indonesia telah menyatakan kemerdekaan 17 Agustus 1945 untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dan kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga, persatuan Indonesia, dan keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak sekedar NKRI harga mati, melainkan NKRI abadi. Kan terkenang selama hidupku.